Si opo wananatas sia si mata uambele sia si mata uambeleng mamualiw yang bawon tanah. Opo wananatase tembone se mangaleng-aleng tembone se mangaleng-aleng pakatuan pakalawiran Kuramo kalalay langit tentu mo kalalay untana Kuramo kalalay untana tentu mo kalalay tainto Pakatuan pakalawiran. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Gracia sih di atas lagu yang begitu merdu ya. Mungkin bisa saya share artinya sedikit kalau kita search di Google. Kita sebagai manusia hanya berserah saja kepada Tuhan yang di atas yang akan memberikan kita berkat melimpah. Oke, kita tiba pada ayat inti kita, ayat inti khotbah pada Sabat hari ini terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kita dengarkan lagu pengantar khotbah, "Bersabdalah ya Yesus." Sahabat baik semua, Shalom. Saya percaya sukacita Sabat ini menjadi bahagian kita semua. Kalau semua boleh dapat join, saya lihat di sini ada 68 partisipan. Saya percaya kita semua sudah sangat rindu dan siap untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Sabat ini saya rindu membagikan satu pekabaran yang dengan judul Sobakudapa. Sobakudapa? Kalimat apa kamu sudah berjumpa, sudah menemukan, sudah ketemu adalah merupakan satu ungkapan yang sering orang tua tanyakan sama anak-anaknya, mau laki-laki, mau ke perempuan, mau sudah berkeluarga, mau siapa saja. Kalau adakan perjalanan, dan umumnya kita yang datang di Jakarta ini, pasti kalimat ini mungkin Anda sudah lupa. Tetapi sering kali ditanyakan di awal Anda datang Jakarta. So bakudapa? So jumpa? So ketemu? Sudah temukan? Kalau yang sementara masih jomblo, kata anak-anak muda, selalu pertanyaan ini sering ditanyakan. So dapa jo? So bakudapa? So ada? Dan puji Tuhan ada beberapa yang so berani konseling. So berani untuk konseling. Berarti sudah bakudapa dengan apa yang dia rindukan, yang dia cari. Dan berani untuk membuat satu komitmen. Teringat saya ketika saya
buat perjalanan keputusan bersama keluarga untuk pergi karena teman-teman ajak-ajak pendeta Sibi, ada kesempatan, mari pergi di Ayas, pergi tambah sekolah. Kita bilang mau sekolah bagaimana? Baru ada berjuang sampai 6 tahun kurang lebih kita baru selesai di Unclub. Karena dari manajemen pindah ke filsafat, orang bilang itu balucur, pindah. Karena nak mampu di ekonomi, pindah di apa? Di filsafat, supaya boleh tamat, boleh dapat angka bagus. Itu mereka. Tetapi dengan saya belum baku dapa, belum jumpa dengan apa yang sebenarnya kepuasan diri saya. Dan saya renung-renungkan waktu itu, tidak ada satupun teman, tidak ada satupun anggota keluarga, orang tua sekalipun bilang sama saya, katakan kalau mau kuliah, ambil kependetaan. Jadi setelah saya sudah selesai, ada teman-teman, beberapa teman dekat saya, pendeta Dr. Alan Pasuhuk, dia katakan, mari. Oh gampang sekali. Aduh saya takut dengan bahasa Inggris, itu bahasa pengantar. Gampang pendeta. Orang Jepang, orang Cina, orang Korea, semua orang sangkan tulisan rupa cacing, jadi. Apalagi orang. Boleh. Satu kawan ini bilang mari, gampang. Teman satu, pendeta Dr. Douglas Sepang sekarang dia katakan, Marjo, ingat, hati-hati, hati-hati. Apa kawan? Biaya perobatan mahal. Mana yang saya mau ambil? Tetapi singkatnya setelah saya pergi, kalimat ini belum secanggih sekarang dengan handphone yang orang pegang. Orang tua selalu katakan, kirim SMS lewat teman. So baku dapa? Mau baku dapa dengan siapa ini? Oh ada kan? Ada keluarga pendeta Lego di sana. So baku dapa? Oh sudah. Ada senang dengar kalau kalimat ini so baku dapa dan memang so baku dapa. Di sana juga akhirnya kita baku dapa dengan Gary Rumambi, baku dapa dengan Pinkan Mambu, baku dapa dengan keluarga pendeta Mambu, dan pendeta Sepang, dan pendeta Sumendap, dan lain-lain. Baku dapa senang sekali. Pagi Sabat ini, baku dapa dengan Yesus. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia, yang akan menjadi perhatian kita. Yang menghapus dosa manusia. Saya dari sekian banyak yang harus saya bisa khotbahkan, Sabat ini saya rindu untuk berbagi kepada kita semua. Kami telah menemukan Mesias. Kalau baca dalam Alkitab versi Manado, torang sobaku dapa dengan Mesias. Siapa itu Mesias? Mesias tu DP arti Kristus tu raja yang mau selamat pa manusia. Anda mau cari apa? Hari-hari terakhir minggu ini, kalau saudara buka TV, baca medsos, semua pikiran kita dipenuhi dan dibuat pusing dengan memikirkan Omikron. Sekarang orang banyak bilang COVID-19. COVID-19 tahun 2019, sekarang orang tinggal bicara Omikron. Sakit saja, influenza, pilek, pascek, Omikron. Nah, ada cerita lain, Omikron. Sampai kewalahan pemerintah. Sampai sekarang kalau masih boleh belum napas belum satu-satu, isoman Jone, isoman. Tapi kalau memang napas tuh nggak bisa dan dilihat dan dirasakan, baru masuk rumah sakit. Apa saudara lebih senang pakai bahasa sobaku dapa dengan Omikron? Oh tentunya ini nggak enak untuk mau dijawab. Berdoa kalau boleh, nyandak pakna baku dapat itu Omikron. Karena itu Omikron, orang nggak tahu, kita nggak tahu bagaimana ciri-ciri, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Sahabat-sahabatku, semua yang mengikuti akan pekabaran Sabat ini. Baik lewat Zoom ini maupun lewat
media sosmed dari Facebook. Sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami rindu berjumpa dan menemukan Yesus. Kami rindu berjumpa denganmu lewat merasakan kehadiran Roh Kudus. Agar kami rindu. Kerinduan kami menjadi nyata. Berjumpa, baku dapa dengan Allah di dalam kerajaan surga. Sabat ini, gunakanlah hamba-Mu yang akan meneruskan pekabaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 1. Dengan ajakan Yohanes bahwa mari kita bertemu dengan Allah, dengan Mesias, Juru Selamat kita, penghapus dosa yang membawa keselamatan bagi kami. Semua kami datang dan rindu bertemu denganmu, karena kami merasakan menderitanya hidup di dunia yang penuh penderitaan ini. Kami rindu pulang ke dalam kerajaan yang tidak ada sakit penyakit. Hidup kekal, bahagia selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, kalau saudara membuka Alkitab saudara dan membaca Injil Yohanes, pasal yang pertama, saudara akan temukan tentang Mesias yang menjadi penebus kita semua. Berulang kali saya baca dan belum ada pada titik memahami akan murid-murid awal. Gereja kita dimulai. Saya cuek dengan murid-murid. Kita tahu bersama, Anda pun tahu tentang murid-murid Yesus yang pertama, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, dan seterusnya. Saudara tahu. Tetapi tahukah Anda mengapa saya pakai background seperti ini? Dan Anda bisa lihat background yang belakang saya ini. Gereja Masei Advent hari yang ke-7. Yang dimulai, dibangun, diorganisir. Sudah berjalan begitu lama. Dan ada di belahan berapa divisi? 13 divisi. Dengan sekarang memiliki 198 rumah sakit. Sekolah kita ada lebih dari 8.000. Dan 2 juta siswanya. Saudara-saudara, dan banyak lagi. Kita adalah gereja sedunia. Gereja yang satu. Terpusat dari atas sampai di Jemaat Tumoto Imperium. Dan mau kemana? Selalu kita dengung-dengungkan. I will go. Tahun ini kita mau menjadikan pemuritan murid. Tetapi sebelum saudara jadi seorang murid yang rajin untuk beraktivitas di dalam pemberitaan firman Tuhan, apakah Anda sobaku dapa dengan dia? Apakah Anda benar-benar sudah menemukan Yesus? Saya mau bagikan berkat ini kepada saudara. Bukan satu hal yang membanggakan, terlalu dibanggakan. Dalam hal ini ketika saya pergi ke Ayas. Lebih dari mendapatkan gelar, saya baku dapa dengan kemauan Tuhan. Saya ketemukan keinginan Tuhan. Dan ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Berserah dan mengandalkan Tuhan. Tuhan mau pakai saudara dalam sisi manapun. Bukan selamanya semua yang Tuhan pakai harus ada di top kepemimpinan. Tuhan juga mau pakai serendah-rendahnya. Dan itulah yang Yesus tunjukkan ketika datang di atas dunia ini. Kitab Yohanes pasal 1, ketika saudara baca dan saudara dapati bahwa Yohanes Pembaptis berkhotbah dan membaptis orang-orang di Betabara, di seberang sungai Yordan. Khotbah dari Yohanes Pembaptis ini, dia masih keluarga, kerabat dekat dengan Yesus. Tetapi Yohanes dibesarkan di padang, di Yudea dan pergi ke padang belantara. Sedangkan Yesus dilahirkan
di Bethlehem dan dilarikan, diungsikan di Mesir. Kemudian akhirnya mereka tidak pernah berjumpa. Namun pekabaran daripada Yohanes Pembaptis memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi pemimpin-pemimpin gereja dan juga pemerintah. Kalau saudara perhatikan khotbah saya di penutupan Sabat yang kemarin, saya menyampaikan bagaimana khotbah daripada Yohanes Pembaptis sampai kena di hati Raja Herodes. Tapi sayangnya, Herodes tidak dapat berbuat lebih banyak. Tetapi Yohanes mengakui kebenaran yang apa disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Betabara. Nama Betabara, kalau saudara mau cari research ini, ada para ahli Alkitab boleh katakan bahwa mungkin itu daerah Betania. Tetapi Betania atau Betabara, tetapi intinya di sini bahwa ada satu pekerjaan yang Yohanes yakini. Dari mana yang dia baca? Sumbernya kebanyakan hanya dari pekabaran Perjanjian Lama, kitab Yesaya, dan dia sedang sampaikan kepada orang-orang yang dia temukan. Khotbah Yohanes ini menunjukkan bahwa betapa dia mempunyai perhatian kepada janji nubuatan bahwa Mesias itu akan datang. Dan akhirnya dia ditanyain oleh para rabi. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu berkata demikian. Yohanes hanya sanggup menyampaikan pekabarannya itu dan dia berkata apa? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Dia mengutip dari kalimat Yesaya. Yohanes 1 ayat 23 ini menunjukkan bahwa Yohanes mau meluruskan jalan yang Tuhan. Dan dia belum bertemu dengan Yesus. Yesus kemudian berkata kepada Yohanes, telah datang sebagai Elia bagi mereka yang mau mendengarkan dia. Nabi Elia di zaman Perjanjian Lama merupakan nabi yang sangat disegani. Perkataan Elia itu selalu didengar. Dan sabda Elia selalu terjadi. Dan itu sebabnya sampai di Perjanjian Baru mereka masih mengingat-ingat akan peristiwa seorang nabi. Nabi yang Tuhan sudah pilih. Dan Yohanes sekarang dianggap mereka apakah dia yang datang sebagai Nabi Elia. Ada satu pelajaran penting bagi saya dan Anda pada Sabat ini. Apakah kita juga mengetahui dan bersedia untuk hari kedatangan Yesus yang kedua kali itu? Ataukah hanya sekedar tahu, kami baca bahwa ada hari yang sahabat-sahabat lain berkata bahwa ada hari kiamat. Nah, sesudah kiamat ada apa? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tahu dan kita bersedia agar kita semua boleh menemukan dan bertemu dengan Allah yang sudah menjanjikan keselamatan ini? Banyak orang gagal melihat Yesus. Kenapa? Dan saya pun mohon maaf untuk katakan mengingatkan ini. Saya tidak tahu karena kita ada di tempat masing-masing. Saya tidak tahu motif apa Anda masuk join berbakti saat ini. Apakah benar-benar mau baku dapat dengan Yesus? Atau hanya sekedar ada nanti kalau pendeta CB cek, lihat saya tidak ada di Zoom. Lebih baik masuk walaupun saya tidak tunjukkan open kamera. Lebih baik saya ikut ibadah. Tidak enak dengan saudara ini. Sudah selalu doa-doakan tapi saya tidak mau ikut kebaktian. Saudara mau cari apa? Mau perasaan tidak enak? Mau enak-enakan? Sahabat ini saya hanya mau ingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya. Jangan gagal tidak melihat Yesus. Jangan sampai Anda gagal karena meremehkan. Pelajaran sekolah Sabat sebentar nanti kita akan diskusikan bahwa bahayanya kalau kita hidup dalam kepura-puraan. Kita tidak menjangkarkan, menambatkan atau mengaitkan erat-erat saw kita, jangkar kita kepada Yesus. Kita ini akan hilang. Dan kalau arus badai cobaan ini membawa kita,
Bahayanya kalau kita tidak bisa diselamatkan karena Yesus sudah terlepas. Ada banyak orang di Sungai Yordan saat itu. Saat Yesus dibaptis, Yohanes membaptis Yesus hadir di sana. Tetapi sebagian besar belum pernah melihat atau mendengar tanda ajaib dari surga. Orang-orang ini telah mendengarkan Yohanes Pembaptis selama berbulan-bulan dalam mengikuti akan pekabaran tentang akan datang seorang Mesias. Karena itu bertobat, berikan dirimu dibaptis. Tetapi ada banyak juga yang mereka hanya ikut dan ikut. Senang beramai-ramai untuk melihat pekabaran Yohanes. Tetapi tidak mau beri diri mereka dibaptis. Kalau saudara mau baca pena inspirasi nubuat dan mencari tahu lebih banyak tentang kisah kondisi yang ada ketika saat Yohanes membaptis Yesus. Ada banyak orang yang tidak melihat apa yang terjadi saat Yohanes membaptis Yesus keluar dari air. Mengapa ini terjadi? Oleh karena mereka tidak ada keseriusan, kesungguh-sungguhan untuk mencari tahu dan memperhatikan. Mereka punya mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, tetapi mereka gunakan mata dan telinga mereka ke lain perhatian. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan. Lebih baik saudara sakit hati dengan saya, tetapi itu membawa Anda berubah untuk melihat dan bertemu baku dapat dengan Yesus, daripada karena saya perasaan tidak mau menyinggung Anda. Manakala saya menyiapkan batu pekabaran firman Tuhan, ada satu pergumulan bagi kita semua. Dan saya tahu, kalau anggota-anggota jemaat yang saya layani saja merasa satu pergumulan, Pak Pendeta, kami butuh dukungan doa. Karena ketika pekabaran ini disampaikan, yang pertama bagi diri sang pengkhotbah. Kedua, mau memperbaiki kerohanian sesama. Agar jangan sampai kita tertidur bersama di dunia ini dan tidak pernah lewati gerbang sorga. Jangan sampai. Oleh sebab itu saudara, boleh jadi saat ini dan dengan harapan tidak demikian. Apa itu saudara? Telinga ada mendengar, tetapi tidak dengar dengan sungguh-sungguh. Mata ada di layar Zoom. Saya tidak dapat lihat Anda, tetapi Anda bisa melihat dengan jelas pekabaran ini. Tetapi karena tidak sungguh-sungguhan, dialihkan dengan pikiran yang lain. Dialihkan jari jemari Anda ini dengan mengetik dan membalas WA dengan segala macamnya. Sehingga kurun waktu kurang lebih 20-25 menit firman Tuhan Anda abaikan. Sampai-sampai berulang kali kami hamba-hamba Tuhan menyampaikan sabda Tuhan. Kalau tidak ada perubahan kerohanianmu, kita sendiri yang sedang menunda untuk Yesus lama-lama datang. Tetapi kalau waktu itu sudah datang, Anda bersedia, kita siap atau tidak, Yesus pasti akan datang. Saya rindu agar saudara tidak gagal melihat Yesus pada sabat ini. Mata orang-orang yang ada saat Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus tidak pernah berpaling kepada Tuhan dalam iman. Mereka tidak pernah melihat kemuliaannya. Karena apa? Telinga mereka tidak pernah beralih kepada suara Yesus. Jadi mereka tidak mendengar sepatah pun kata dari sorga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Boleh jadi saudara hadir sabat ini di setiap jam kebaktian, Rabu malam, hari Sabat, di sesi bahasa Indonesia, di sesi bahasa Inggris, tetapi saudara tidak menaruh perhatian. Telinga rohani kita ditutup sehingga kita tidak pernah mendapatkan maksud keinginan pekabaran yang disampaikan untuk berpaling kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, cara yang sama terjadi pada hari ini.
Yesus dan para malaikatnya hadir ketika orang-orang percaya beribadah bersama. Beberapa di antara mereka merasakan kehadirannya diberkati. Mereka terhibur dan mereka dikuatkan. Tapi banyak orang tidak pernah mengetahuinya. Karena apa? Mereka tidak pernah merasakan sesuatu yang istimewa saat hadir dalam kebaktian. Ingat Kak, jemaat Tumauto Imperium dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah saat itu ketika hamba Tuhan Pendeta Gideon katakan, apa yang harus kita rasakan? Apa sesudah kita berbakti? Apakah kita merasa diberkati? Kita merasa dihiburkan? Ada perubahan? Tidak jauh beda dengan apa yang saya temukan dan saya ingin bagikan. Apakah kita merasakan saat kita datang dalam kebaktian keluarga, saat kita berbakti sendirian, kita merasakan bahwa doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Kita terhibur dan kita semakin dikuatkan. Saudara-saudaraku, para rabi, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 1 ini, sampai datang kepada pertanyaan, mengapa kamu membaptis Yohanes? Mengapa kamu lakukan itu? Tetapi Yohanes di dalam menghadapi kerumunan para rabi, dia merasakan keheningan sejenak, lalu dia wajahnya berseri. Kenapa? Karena dia ingat ketika dia membaptis dengan air dan dia sampaikan kepada mereka, katanya, ada di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Untuk membuka tali kasutnya pun, untuk membuka sepatunya pun, Yohanes katakan, aku tidak layak. Yohanes 1 ayat 26 dan 27 mencatat akan ayat ini. Membuka tali sepatunya pun, aku tidak layak. Mengapa dia merasa tidak layak? Karena Yohanes benar-benar sobakudapa dengan itu Mesias. Yohanes sudah ketemu Yesus. Dan Yohanes dapat merasakan inilah yang dijanjikan Allah. Inilah yang dijanjikan Mesias itu kan datang untuk menyelamatkan dunia ini. Pertanyaan bagi kita semua sekarang ini. Kenapa kamu kuduskan Sabat? Sama halnya pertanyaan rabi-rabi waktu itu. Mengapa kamu membaptis? Pertanyaan sama tetapi dalam kondisi sekarang ini. Kenapa sih kamu kuduskan Sabat? Kenapa kamu tidak kerja hari Sabat? Kenapa kamu tidak kuliah pada hari Sabat? Kenapa kamu tidak makan ini? Kenapa kamu tidak makan itu? Kenapa kamu tidak minum ini dan tidak minum itu? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat sanggup dijawab kalau Anda sudah ketemu sobakudapa dengan Yesus yang mengajarkan jangan ini dan jangan itu. Harus begini, harus begitu. Selama kita tidak dapat mengetahui dengan jelas, selama Anda belum bisa menjawab dengan pasti, itu karena Anda belum menemukan maksud Tuhan yang sesungguhnya. Sahabat-sahabatku yang mau mencari dan bertemu dengan Yesus, saya mengajak, dengarkanlah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, ikutilah firman Tuhan, dan Anda akan bersuka cita, terhibur, dan dikuatkan kalau Anda benar-benar sungguh-sungguh mau mencari dan berjumpa dengan Yesus. Dalam kisah Yohanes pasal 1 ini juga dikisahkan bagaimana doa Nathanael, salah satu murid di awal pekerjaan gereja Tuhan ini bertumbuh, yaitu Nathanael. Kalau sepintas Nathanael, Anda pikir Nathanael ini ada seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, yang hanya sekedar yang penting hidup hari ini untuk ini. Ternyata setelah saya membaca sedikit referensi dari seorang Nathanael ini menjadi seorang murid oleh karena siapa? Sahabatnya Filipus. Ketika Filipus menemukan Nathanael yang sedang beristirahat di hutan yang tenang, merenungkan pengumuman Yohanes dan nubuatan tentang Mesias itu, bagi Nathanael ini terngiang-ngiang terus. Dan bersama temannya Filipus ada waktu mereka berdoa bersama-sama.
ketika mereka terpisah dan Filipus sudah bertemu dengan Yesus duluan, dia cari temannya. Dia rindu supaya apa yang dia sudah temukan, yang dia sudah baku dapat di Mesias, dia pun akan bagikan ke sahabatnya yang bernama Nathanael. Dia berdoa, Nathanael ini punya doa. Jika ini benar-benar yang dijanjikan, akan datang seorang Mesias, Tuhan akan tunjukkan itu benar di dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Ketika Filipus mencari temannya di tempat yang sunyi di bawah pohon ara, ternyata tempat ini adalah tempat di mana mereka sering berdoa bersama. Luar biasa bukan? Berapa banyak di antara kita kondisi seperti Filipus. Mengajak kawan-kawan kita, mari kita berdoa bersama. Mengajak teman-teman kita di kantor, bagikan 1-2 buku untuk dibaca. Terima kasih kesaksian teman-teman. Boro-boro, buru-buru, berapa cepat kita rindu sahabat-sahabat kita mereka tuh mengenal akan kebenaran yang kita imani ini. Kalau kita sendiri tidak ada perbuatan kepada mereka. Pengalaman Filipus dan Nathanael menjadi pelajaran indah bagi kita kembali sahabat ini. Akhirnya Nathanael katanya, kami telah menemukan dia, kata Filipus, yang ditulis oleh Musa dan para nabi. Sepertinya inilah yang menjadi jawaban atas doa Nathanael. Dia bertemu karena temannya membawa dia untuk menemui akan apa? Akan Yesus Kristus. Namun sebelum dia bertemu, ada sedikit rasa keraguan dan prasangka daripada Nathanael. Mengapa? Karena waktu Filipus bilang, dia itu dari Nazaret. Nazaret. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ada apa dengan Nazaret? Dan kalau saudara baca ini, bagaimana tanggapan keheranan daripada Nathanael akan ketika Filipus bilang begini. Boleh kita tanya coba, ini host ini, Beli, coba ngana ungkapkan kalimat rasa heran, bahasa yang kita mau suka dengar. Coba Beli kasih iko ini keheranan daripada Nathanael dalam ungkapan ini. Nazaret. Mau bilang itu bahasa heran, ragu-ragu atau kaget dengan kabar ini. Boleh Beli ikuti ini kalimat ini dibahasakan, dilakonkan. Bagaimana itu Bel? Mana ini Beli? Sudah tidur tuh? Atau Ibu Ika? Ibu Rumambi, boleh kasih kalimat, kita mau cuma cari tahu bagaimana sih DP berasa heran ini? Boleh? Ungkapkan keheranan daripada Nathanael. Atau Pendeta Gideon. Nah, Pendeta Gideon ini jago sekali Mbak Eja ini. Boleh Eja ini ungkapan rasa herannya Nathanael. Ekspresikan. Siapa bisa begitu, Nang? Oh, ini dia lebih versinya. Ketua Alvin, boleh ekspresikan ini Nathanael ini. Kalau Pendeta Gideon, siapa bisa begitu? Nah, itu salah satu ekspresi. Kalau Ketua Alvin bagaimana? Nazaret. Nggak ada yang betul dari Nazaret. Nggak mungkin itu. Oke. Nah, jadi terima kasih. Jadi ini tadi, siapa mesti begitu, Dang? Nazaret. Nggak mungkin tuh begitu. Nyak jauh-jauh beda, saudara. Mungkin orang bilang begini. Kalau perkenalkan. Pendeta Sibi,
Dari mana? Dari Kawilei. Kawilei? Apa ada pendeta boleh datang dari Kawilei? Betul, saudara. Kalau mau cari-cari korek-korek di keluarga besar dari rumpun Rumampuk Wenas, pertama jadi pendeta kita. Kedua, tapi kakak. Jadi tidak salah kalau orang bilang Kawilei, Nasaret, di zaman itu Nasaret, orang heran kalau akan timbul datang dari sana seorang Mesias. Seorang ada yang hal bagus. Mungkin di sana, saudara, mungkin di sana kalau gue cari bilang menghasilkan furniture, karya yang indah, oh mungkin datang dari apa? Nasaret. Tetapi seorang sosok yang dijanjikan Nasaret, Nathanael terheran-heran. Sampai kalimat ini, saudara, cuma dia yang keluarkan. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Boleh jadi, saudara. Kalau bilang sesuatu yang baik datang Nasaret, boleh dikata mungkin Nasaret ini, daerah ini banyak kejahatan yang dihasilkan. Manakala saudara-saudara dan saya yang kuliah di Unclub, ketika ada pondok-pondok keluarga untuk teman-teman berkuliah di Unclub, dan ada yang di Jordan, ada yang di Sidon, ada di Kanaan. Kalau dengar kata Sidon, boleh jadi, saudara, ini yang menjadi rasa heran seperti yang Nathanael dapatkan. Pelajaran apa, saudara, yang bisa kita ambil dari kisah singkat dari Yohanes pasal 1, dari pertemuan murid-murid yang pertama ini dengan Sang Yesus, so baku dapa dengan Yesus. Hati-hati, saudara, yang belum membawa jiwa kepada Yesus. Sebagai hamba Tuhan, saya bukan mau takut-takuti Anda. Tetapi dari pengalaman murid-murid Yesus yang dipilih awal-awal ini, Anda lihat. Panggilan 5 murid yang pertama ini, baik Yohanes, Andreas, Petrus, Filipus, dan datang kepada Nathanael, merupakan cikal bakal pertumbuhan gereja kita. 2 di antara mereka itu ternyata adalah murid daripada Yohanes Pembaptis, yaitu Andreas dan Simon, yang akhirnya disebut Petrus. Murid daripada Yohanes, yang Yohanes sendiri saudara baca, dan saya baru paham setelah membuat akan pekabaran ini, bahwa 2 murid ini yang disuruh oleh Yohanes Pembaptis pergi bergabung dengan Yesus itu. Karena dia percaya dialah Sang Mesias janjikan itu. Ketika Filipus dipanggil, dia segera pergi mencari temannya. Tidak berlama-lama, saudara. Dia rindu sukacitanya yang sobaku dapat di Mesias. Dia mau bagikan kepada temannya, Nathanael. Dia pergi cari. Sampai cari di kebun. Cari di gunung. Dia tahu ada di sana dia. Dan ketika dia bertemu dengan Nathanael, kalimat itu yang dia bilang. Nathanael, torang sobaku dapa dengan dia. Dan perkataan yang tadi, yang Nathanael heran, tetapi keheranannya tidak membuat dia tidak bertindak, tetapi dia dituntun dan bertemu dengan Yesus. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada saya dan Anda betapa pentingnya kondisi kita sekarang ini untuk menjangkau keluarga, teman, tetangga kita secara pribadi. Slogan I will go sudah memasuki tahun yang kedua. Tahun depan tahun yang ketiga. Sampai tahun 2025. Anda mau dan tidak mau. Akhirnya slogan moto I will go. Aku akan pergi. Sejak Yesus datang di dunia ini sudah diberikan. Akan lewat lagi. Apakah kita menjangkau mereka? Banyak orang sekarang ini menghabiskan seluruh hidup mereka dengan mengaku sebagai orang Kristen. Tapi jangan sampai tak pernah melakukan upaya pribadi untuk membawa
seseorang kepada Yesus. Apa yang saya sampaikan ini, saudaraku, apa yang hamba Tuhan Pendeta Gideon khotbahkan, Pendeta Paruntu khotbahkan, Pendeta Rindu Hutapea khotbahkan, kalau dalam kehidupan kita pengkhotbah ini tidak pernah dapat menunjukkan, menuntun orang kepada Yesus, bagaimana saudara mau ikut? Dan kalau saya sudah berani katakan itu kepada mertua saya, jangan pernah sampaikan, ceritakan saya adalah seorang pendeta yang egois, yang tidak mau menyampaikan kebenaran ini kepada kalian. Jangan satu waktu kalian berkata, saya adalah pendeta yang egois. Lebih dari 13 tahun saya bergumul secara pribadi untuk menyampaikan kebenaran ini kepada papa dan mama mantu. Dan ketika saya sampaikan, saya bukan keheranan seperti Nathanael yang saya dapatkan, tetapi dimarahi. Namun puji Tuhan, dengan kesempatan saya sampaikan demikian, kemarahan mama dan papa mertua saya waktu itu akhirnya berbuah hasil. Mereka akhirnya menyerahkan diri dibaptis. Saat saya menyampaikan kalimat sama Opa Vence untuk kembali dari meninggalkan Yesus, dan belakangan dia sampaikan, oh pendeta, kalau pendeta tidak pernah tegur kalimat demikian, saya tidak pernah sadar. 60 tahun saya murtad. Tetapi ketika saya katakan, Opa, so boleh babale Opa, dia marah kepada saya. Dia bilang, pendeta, umur kamu bagaikan cucuku. Segampang itu kamu bilang saya pulang? Opa Vence Rundengan akhirnya tidak butuh waktu lama. Saya tidak tahu kenapa saya harus katakan demikian. Tetapi belakangan saya clearkan dengan dia, Opa Vence. Kalau saya mau bilang mau ajarkan, tidak mungkin saya mau ajarkan hal doktrin kepada Opa Vence. Opa Vence lebih dulu tahu. Bahkan Opa Vence bilang Opa mau jadi seorang pendeta. Tetapi karena hanya disakiti, dirampas, diambil, tidak ditransfer, tidak dikirim lewat wesel waktu itu, uang yang seharusnya dapat dari hasil penjualan buku, Opa Vence murtad. Cuma itu yang kita boleh bilang, cepat pulang. Dan dia marah, tetapi reaksi dia marah. Dia tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Itu terngiang-ngiang terus dalam kehidupannya. Akhirnya dia sadar dan dia katakan, 60 tahun lebih saya murtad, tapi puji Tuhan saya boleh kembali. Saudara-saudaraku, dia kembali, dia menyerahkan diri. Setelah peristiwa tahun kemarin dia beristirahat, bukan karena COVID, tetapi oleh karena usia yang sudah 94 tahun, baterai so swak. Tetapi hasilnya, salah satu anak perempuan yang tinggal bersama dia, berapa bulan kemudian datang dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Saudara-saudaraku, kalau kita tidak pernah berani untuk mencari teman kita, dan kalau sudah berteman, sahabat dan keluarga, saya percaya, bagiku tidak ada hutang darah lagi. Bagi saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan apa yang saya kuduskan pada hari Sabat, dengan hal mana yang saya tidak makan ini dan itu, karena saya sudah sampaikan, saya kalian sudah tahu sebagai seorang gembala, seorang pendeta, dan demi keselamatanmu, mari ikut. Jangan hanya cuma suka pegang firman Tuhan setiap hari Natal, tetapi baca, tetapi tidak pernah mau menghidupkan. Karena Yesus yang lahir di Bethlehem itu, itulah Yesus yang saya imani. Tetapi kehidupan Yesus, itulah yang saya sudah hidupkan. Mengapa kalian belum hidupkan? Itu pilihan mereka. Tetapi kalau kita mau cari dan sungguh-sungguh sampaikan, saya percaya. Kalimat I will go. Dan tahun ini, pemuritan akan menjadi bagian kepada saudara-saudara semua. Kalau kita mau pergi dan mau menyampaikan kepada mereka. Bersaksi melalui pengaruh kita, itu
akan lebih kuat daripada kita berkata-kata. Ketika Filipus meminta Nathanael untuk mengambil, Filipus tidak meminta Nathanael untuk mengambil kata-katanya atau ikut seperti yang dia sudah buat untuk datang bertemu Yesus. Tetapi apa, saudaraku, yang dilakukan adalah menunjukkan kepada mereka bagaimana Yesus sudah hidup di dalam kehidupan kita. Pengaruh terbesar kita pada orang lain bukan pada apa yang kita katakan. Bukan jago saya atau Anda bersabda, membagikan pelajaran Alkitab. Tetapi siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita, saya dan Anda sudah baku dapat dengan Yesus. Sudah bertemu dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku. Orang mungkin menantang akan logika-logika kita. Mereka mungkin menolak akan ajakan dan ajaran kita. Tetapi kehidupan cinta tanpa pamrih adalah argumen yang tidak bisa mereka tolak. Boleh jadi ada orang yang tidak bisa kita dekati dengan mengajarkan. Tetapi di pandemi COVID-19 ini, setiap perbuatan baik yang tidak mengharapkan apa-apa, yang kita berikan kepada mereka, 2-3 liter beras, 1 kantong minyak kelapa, boleh jadi itu akan menuntun dia baku dapat dengan Mesias. Saudara-saudaraku, tetapi bagaimana mereka mau ketemu dengan kita? Sedangkan sesama anggota jemaat saja kita sekalipun mau kasih 1 liter beras, berat untuk kita keluarkan. Bagaimana saya mau katakan bahwa saya adalah seorang pelayan Tuhan? Saat kita melihat di grup kita untuk melayani sesama, tunjukkan perbuatan kasih. Bukan soal berapa besar yang kita beri, tetapi keterlibatan kita lah bersama-sama. Itulah yang akan mengubah orang datang kepada Yesus. Pengaruh terbesar kita pada orang lain bukanlah pada apa yang saya dan Anda katakan, tetapi siapa kita sebenarnya. Sekali lagi ini saudara, apa kita adanya dari apa perbuatan-perbuatan kita yang dilihat dan dirasakan orang lain. Sabda Tuhan yang kita bagikan, yang dibagikan oleh seseorang yang hidupnya telah diubahkan, memiliki pengaruh yang kuat bagi mereka yang mendengarnya. Ketika seseorang dikejutkan, atau dengan kata lain, ketika seseorang tastrom dengan kasih yang tak terdapat dalam firman Tuhan, dia akan ingin membagikan kasih itu kepada orang lain. Sudahkah saudara tastrom dengan berkat-berkat surga? Sudahkah saudara merasa distrom dengan menggebu-gebu, saya harus ceritakan ini kepada orang lain? Tetapi sebagaimana saudara akan merasa dikejutkan, distrom dengan desakan ini, kalau saudara tidak pernah minta, tidak pernah berdoa, minta pada Tuhan, berikan kepadaku 1 jiwa tahun ini. Berikan kepadaku seorang teman untuk diajak untuk belajar. Kalau saudara tidak mampu untuk ajar, sampaikan ke 3 pendeta di Tumoto Imperium. Ada lagi pendeta senior. Pasti pendeta rindu akan lari untuk tidak mau ajar. Tetapi bagaimana kita mau ajar kalau saudara juga tidak mau mencari? Saudara-saudaraku, kasih yang terdapat dalam firman Tuhan, dia akan ingin membagikan kasih itu juga kepada orang lain. Berbagi selalu akan membawa berkat kebahagiaan bagi yang berbagi kasih. Kalau saudara tidak berbagi kasih, saudara tidak pernah akan menikmati kasih itu. Tapi saat saudara berbagi, saudara akan melihat. Karena pada hakikatnya, tangan mana saudara yang lebih senang? Tangan di atas atau tangan di bawah? Tangan yang kasih atau tangan yang terima? Tetapi bukan soal di atas atau di bawah. Dua-dua akan merasakan kebahagiaan. Baik saudara yang memberi maupun saudara yang terima. Saudara-saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya percaya semua kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan tidak pernah mengharapkan hal balik dari saudara. Saya berbagi firman Tuhan ini oleh karena saya sudah menemukan keinginan Tuhan untuk melayani. Saya membuat keputusan untuk saya mau menjadi pelayan Tuhan. Dan saya mau melayani saudara. Pelayanan saya
supaya saudara baku dapa dengan Yesus dan mau terlibat dalam pekerjaan Yesus. Saudara-saudaraku, kesimpulan apa yang bisa kita ambil pada sabat ini? Ketika saudara 1 Yohanes 1 ayat 29 tadi berkata bahwa kita menemukan Dia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ajakan Yohanes Pembaptis untuk kita boleh lihat anak domba Allah. 1 Yohanes 1 ayat 29. Dan kita percaya, semua torang percaya, kita sudah menemukan Yesus. Torang sobaku dapa dengan Mesias. So berjumpa dengan Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia. Maukah kita pergi untuk berbagi kasih ini kepada mereka yang membutuhkan? Ketika kita belajar firman Tuhan sabat ini, kita sudah tahu bahwa bukan menjadi satu keenakan dalam rasa zona nyaman kalau kita sudah temukan Tuhan dan kita tidak bagikan itu kepada teman-teman kita. Jangan saudara bilang teman Anda banyak di kantor. Kalau teman itu hanya sebatas di kantor dan Anda tidak pernah bagikan dan ceritakan tentang keselamatan untuk hidup mereka yang kekal. Jangan kita punya keluarga besar, tetapi kita tidak pernah atau malu untuk ceritakan itu kepada mereka. Saya berdoa berharap, sahabat ini saudaraku, mari kita ceritakan lewat perbuatan yang nyata akan kasih opo wananatas itu. Kita hanya berserah sehingga pakatuan en pakalawiren, umur panjang dan bahagia menjadi bahagian kita semua. Kita akan mendapatkan lebih daripada itu keselamatan yang kekal kalau kita mau berbagi dengan mereka. Supaya dorang lay boleh baku dapa dengan Yesus, kong boleh iko Yesus pemau. Agar supaya banyak orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari sabda kebenaran ini, akhirnya mereka boleh bertemu dengan Yesus dan mulai melakukan keinginan Yesus dalam hukum-hukumnya agar semua kita diselamatkan. Masih ada kesempatan bagi saya dan Anda untuk pergi dan menceritakan kabar sukacita ini. Karena akan tiba saatnya Yesus akan datang menjemput kita semua. Yang bertelinga, dengarkanlah firman Tuhan. Hidupkanlah firman Tuhan. Karena kita rindu semua orang boleh baku dapa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih sabat ini. Bukan soal kebetulan umat-umat-Mu datang kepadamu. Bukan soal kebetulan kami datang dan mendengarkan firman Tuhan. Bukan soal kebetulan kami boleh join lewat media Zoom Tumoto Imperium ini dalam ibadah sabat ini. Dan bukan soal kebetulan kami membuka dan mendengarkan firman Tuhan lewat media Facebook Tumoto Imperium. Tetapi kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan dan maksud Tuhan mempertemukan kami. Kami boleh menemukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sederhana dari pengalaman murid-murid Yesus. Dari kelompok kecil murid-Mu yang sementara dibentuk saat itu, sudah menunjukkan bahwa mereka pun mau berbagi sukacita, mencari teman mereka. Dan persahabatan Filipus dan Nathanael menjadi satu pengalaman rohani bagi kami semua. Dari persahabatan mereka, membawa Nathanael menjadi seorang murid yang berhasil. Membuat pertumbuhan gereja kami ini bertumbuh sampai saat ini Tuhan. Gereja yang takut akan Tuhan, yang menghidupkan kebenaran firman-Mu, menguduskan sabat Tuhan hari yang ke-7. Walaupun ada banyak yang mengaku kenal firman-Mu, tetapi belum
bisa sanggup sampai tahap kuduskan sahabat Tuhan. Belum sanggup untuk meninggalkan makanan-makanan yang dilarang oleh Tuhan. Belum sanggup untuk menghidupkan kasih yang sesungguhnya. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami rindu meneruskan akan pekerjaan 5 murid Yesus yang pertama ini. Bersama dengan pekabaran dari Yohanes Pembaptis. Luruskan jalan bagi Sang Mesias. Kami pun akan teruskan meluruskan jalan dan membuka jalan bagi mereka yang rindu datang kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk dapat menghidupkan firman-Mu pada sabat ini. Di dalam kehidupan dan di situasi dengan kondisi wabah Omikron saat ini. Tuhan tolong kami agar kami boleh berbagi, berbuat lebih banyak. Karena dengan berbagi dan perbuatan kami yang peduli dengan sesama, itu merupakan satu tindakan pekabaran siapa diri kami dan kepada siapa Allah yang kami sembah. Memang kami membutuhkan pertolongan sorga. Oleh sebab itu, bila kita semua punya kerinduan untuk berbagi, Bapa yang di sorga akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Karena dialah sumber segala sesuatu itu. Percayalah saudaraku, perbuatan sekecil apapun yang kita berbuat, Tuhan akan berkati. Dan tindakan sekecil apapun yang kita lakukan, itu akan kembali menjadi berkat sukacita. Ya Bapa, sabat ini kembali hamba memohon berkat. Kiranya Engkau akan memberkati umat-umat Tuhan yang ada di Tumoto Imperium ini. Kiranya Engkau akan memberkati anak-anak Tuhan yang sedang terpapar Omikron saat ini. Boleh jadi Tuhan, mereka memiliki penyakit yang lain. Tetapi karena kondisi wabah ini merajalela, sehingga semua kena dampak dengan Omikron. Yang menderita sakit yang lain ya Tuhan. Baik itu menderita oleh karena kanker, menderita penderitaan yang lain, Tuhan, termasuk saudara kami, Louis Melger, yang sampai hari ini Tuhan masih izinkan dia ditopang napas kehidupannya melalui alat. Tuhan, pada waktu Tuhan kami percaya dia akan dibangunkan. Kami sudah serahkan kehidupannya hanya di tangan Tuhan. Demikian pun diri kami dan saudara-saudara kami yang lain. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam belas kasihan Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, dijauhkanlah dalam kehidupan kami mara dan bahaya. Diberkatilah kami dengan kesehatan dan keselamatan. Dan kami rindu di waktu Tuhan, wabah ini boleh berlalu. Kami boleh bertemu kembali berbakti bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan semua rencana umat-umat-Mu, rencana gereja Tuhan untuk melayani Dewan Perbuatan Kasih hanya dalam topangan tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan saja. Kiranya sabat ini kami sudah menemukan Engkau. Kami, orang semua sobaku dapat dengan Yesus. Orang so tahu apa yang Yesus mau. Dan kiranya orang semua boleh ikut Yesus pe keinginan. Yesus pe ajakan. Sehingga bukan cuma orang yang baku dapat. Lebih banyak orang yang boleh baku dapat dengan Yesus. Dan lebih banyak yang bersedia untuk menyambut kedatangan Yesus di atas awan-awan. Sempurnakanlah doa hamba-Mu. Kami akan lanjutkan ibadah kami hanya di dalam urapan nama Bapa, Putra Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta